Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Logika Bola, kupas tuntas informasi seputar dunia sepak bola dengan rileks, ringan, dan sederhana. Let's go. Oke teman-teman sekalian, netizen, warganet, dan seluruh pecinta sepak bola dimanapun berada, di video terbaru kali ini saya akan melakukan update info dari hasil pertandingan Liga Inggris teman-teman sekalian. Jadi di pertandingan kali ini saya akan berbagi info hasil pertandingan tentang beberapa tim di Liga Inggris, dan akan juga mengulas beberapa pertandingan, yaitu khususnya tentang 3 tim, Manchester United versus Newcastle United, kemudian Manchester City versus Liverpool, dan Aston Villa dengan Chelsea. Hasil pertandingannya teman-teman sekalian, hasil pertandingan semalam di mana sang pemuncak klasmen yaitu Arsenal unggul dengan skor 4-1. Jadi Arsenal menang dengan skor 4-1. Kemudian Nottingham Forest bermain imbang dengan Wolves. Leicester City kalah dengan skor 1-2. Kemudian Brighton dan juga Brentford di sini bermain imbang 3-3, sama seperti Forest sama Wolves bermain imbang 1-1. Kemudian Fulham yang juga kalah dengan skor 1-2 dari Bournemouth. Dan selain pertandingan itu, di pertandingan lain juga di mana Newcastle United mampu menang dengan skor 2-0 kontra Manchester United. Kemudian Manchester City juga menang dengan skor telak 4-1 melawan Liverpool, dan Chelsea takluk di kandang sendiri dengan skor 0-2. Kemudian West Ham United juga menang dengan skor tipis 1-0 versus Southampton. West Ham sama Southampton di sini sama-sama berjuang untuk lolos dari zona degradasi. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu Newcastle United versus Manchester United yang bermain di kandang Newcastle United. Kita lihat teman-teman sekalian, di pertandingan kali ini sedari awal memang banyak sekali prediksi yang menyatakan bahwa Newcastle United akan menang atau Manchester United akan kesulitan meladeni permainan dari Newcastle United. Dan ada beberapa catatan. Pertama, kehilangan Casemiro memang pukulan telak bagi Manchester United, di mana Casemiro tidak bisa bermain sebanyak 4 laga akibat dari kartu merah yang diterima oleh Casemiro. Kemudian Newcastle United di sini memiliki semangat yang cukup berlebih karena dia memang mengejar posisi 4 besar, yaitu untuk mengamankan tiket di Liga Champions. Kalau kita lihat di sini, Manchester United memang sangat keteteran dari awal, dan bahkan ini sangat beruntung masih kalah dengan skor 0-2. Itu seharusnya bisa kalah dengan skor telak 4 bahkan 5-0. Untung masih diselamatkan oleh David De Gea yang bermain cukup gemilang, dan satu-satunya pemain yang bermain cukup bagus hanya David De Gea, penjaga gawang. Kelihatan sekali Manchester United lini belakang, lini tengah, dan bahkan lini depan. Lini belakang hancur mainnya semua. Lini tengah nyaris tidak kelihatan sama sekali loh. Duet Sabitzer dengan McTominay tidak berjalan dengan baik, dan ini jelas memang kehilangan Casemiro sangat memprihatinkan, dan Manchester United kelihatan tidak bisa berkembang sama sekali. Dan bahkan lini depan pun tumpul karena memang tidak ada penghubung antar lini. Jadi memang Manchester United layak kalah, dan bahkan jika saja De Gea tidak bermain dengan cukup bagus, kalah dengan skor yang sangat telak. Itu di Manchester United memang betul-betul bermain kocar-kacir, bermain amburadul. McTominay, Sabitzer, semua pemain dari Manchester United memang tampil di luar ekspektasi, dan memang ini menunjukkan bahwa kelemahan dari Manchester United, yang pertama lini tengah yang memang amburadul, ditambah ketidakhadiran Casemiro sendiri, dan selain itu memang praktis membutuhkan satu tambahan di lini tengah yang bisa mengangkat
permainan dari Manchester United. Itulah alasan Ten Hag dia ngotot mendatangkan satu gelandang yang sangat berkualitas seperti salah satunya Frankie de Jong. Di lini depan pun demikian. United bisa dibilang bermain bagus, betul, setelah ditinggal Cristiano Ronaldo. Tetapi sangat kelihatan lini depan Manchester United hanya bergantung kepada Rashford. Sementara Rashford sendiri bukanlah salah seorang striker murni ya, tetapi dia hanya winger yang kebetulan dia memang lagi on fire dan produktif. Ditinggal Cristiano Ronaldo tidak menjamin bahwa lini depan Manchester United bermain baik. Justru ketika ditinggal Cristiano Ronaldo sangat kelihatan sekali bahwa United tidak bisa produktif. Jadi di pertandingan kali ini memang dari segala sisi, dari segala lini, dari permainan, dari sisi pressing, akurasi umpan yang hancur-hancuran, United memang sangat layak kalah dan masih beruntung kalah dengan skor 2-0. Itu di pertandingan antara Newcastle versus Man United. Kemudian di pertandingan yang kedua kita masuk selanjutnya di Manchester City versus Liverpool tadi malam. Kasus ini pun tidak jauh beda dari Manchester United sebetulnya. Jadi memang dari awal laga antara City versus Liverpool sangat kelihatan. Toh walaupun Mohamed Salah mencetak gol duluan, itu tidak menjamin bahwa Liverpool bermain lebih bagus, tidak. Memang gol yang dicetak oleh Mohamed Salah bukan skema counter attack ya, bukan skema serangan balik, bukan. Tapi itu memang permainan yang ketika pemain Liverpool memegang bola, dia dengan cepat mengalirkan bola ke depan, dan kebetulan Alexander-Arnold memberikan bola ke Jota. Jota bisa mengontrol dengan baik dan Mohamed Salah bisa menyelesaikan dengan baik. Itu satu gol. Tetapi selain gol itu memang kelihatan sekali Liverpool digempur habis-habisan, sama seperti Manchester United barusan lawan Newcastle, dibabat habis. Mainnya memang amburadul, kocar kacir, komunikasi yang buruk, umpan-umpan juga sangat jelek, sangat buruk. Pun demikian dengan kasus Liverpool versus Manchester City. Lihat, satu gol yang dicetak oleh Mohamed Salah itu cuma gol penghibur. Setelah itu lihat proses gol yang terjadi. Pemain yang bertanggung jawab dari kekalahan Liverpool terhadap Manchester City, lini tengah dari Liverpool, Henderson, Fabinho yang tidak kelihatan sama sekali, dan dua wingback mereka, TAA atau Trent Alexander-Arnold, kemudian Robertson. Gol pertama, lihat itu Riyad Mahrez tuh betapa dengan mudah mampu melewati Robertson. Kemudian Mahrez bisa melakukan side cut ya, dia dengan mudah melewati Robertson, kemudian dia memberikan umpan ke Gundogan, Gundogan memberikan umpan ke Grealish, di mana Grealish sangat tidak terkawal karena memang TAA di sini memang salah penempatan posisi. Dia niatnya mau bantu temennya, mau mengcover back di Liverpool, tetapi ternyata justru dia kecolongan. Grealish bisa dengan mudah memberikan umpan ke Julian Alvarez. Di gol kedua pun demikian, dan bahkan gol seterusnya. Jadi memang dua wingback ini memang sangat bermain hancur, bermain buruk, sangat keteteran, dan sangat kelihatan bahwa keduanya memang tidak mampu bertahan dengan baik. Dan bahkan Van Dijk pun, sekalipun dia berlabel sebagai pemain belakang terbaik ya, itu sangat dibabat habis. Manchester City dari awal memang mendominasi laga sehingga skor bisa berakhir dengan 4-1, dan masih beruntung 4-1. Seharusnya masih bisa mencetak banyak gol lagi. Kelihatan Riyad Mahrez bermain sangat bagus, Kevin De Bruyne, kemudian juga Julian Alvarez, padahal ini masih tanpa Haaland loh ya. Ini tanpa Haaland sudah dibabat 4-1. Itu di pertandingan Manchester City versus Liverpool. Memang sangat layak menang si Manchester City, dan Liverpool sama dengan Manchester United. Memang Liverpool nih butuh penyegaran. Jadi memang butuh pemain terutama di sektor tengah, karena memang gelandang mereka selain rentan cedera memang sudah tidak bisa perform.
Liverpool sama Man United nih kasusnya agak-agak sama. Kelemahan di lapangan tengah atau di sektor gelandang, kemudian kedalaman dari skuad Manchester United maupun Liverpool itu memang sangat tidak memumpuni. Jadi memang pemain cadangan yang ada tidak bisa perform, memang tidak punya cadangan yang layak untuk bermain di Liverpool maupun di Manchester United. Itu di Liverpool. Kemudian di pertandingan yang ketiga antara Chelsea versus Aston Villa. Nah, di sini saya tidak akan terlalu banyak mengulas ya. Justru saya hanya punya pertanyaan yang cukup sederhana. Sebetulnya ada apa dengan Chelsea dan ada apa dengan Graham Potter? Ini pelatih sudah dikasih uang segepuk, sudah dikasih uang untuk belanja jor-joran, semua pemain sudah didatangkan, ternyata masih tidak bisa perform. Memang tidak bisa sepenuhnya kita menyalahkan Graham Potter. Boleh jadi memang kualitas dari pemain Chelsea tidak bisa menyerap taktik dengan baik, atau justru memang permasalahannya dua-duanya antara Chelsea, pemain Chelsea sendiri dan Graham Potter. Ini masih tanda tanya besar. Sudah punya pemilik baru yang kaya, kemudian banyak duit, banyak mendatangkan pemain. Ini masih sangat tidak layak untuk bisa menembus papan atas Liga Inggris dan bahkan bermain di kompetisi Eropa. Entah karena faktor pelatih atau faktor pemain yang tidak cocok atau dari manajemen sekali. Memang kalau kita lihat sih sebetulnya manajemen dari Chelsea ini juga gak bagus-bagus amat ya. Artinya memang Todd Boehly ini dia ibaratnya cuma mau menunjukkan ini loh, saya orang kaya yang bisa mendatangkan pemain dimanapun. Kira-kira begitu. Kelihatan sekali pemain yang didatangkan Chelsea semuanya overpriced. Banyak pemain yang sangat kemahalan loh yang didatangkan. Dan selain itu, ibarat kata Chelsea tidak belanja pemain sesuai dengan kebutuhan tim, tetapi dia membeli nama bintang atau nama beken dari pemain. Lihat Modric atau pemain-pemain lain yang didatangkan memang pemain-pemain yang sedang naik daun, tapi apakah bisa menjamin bermain baik? Itu tidak menjadi jaminan. Kira-kira itu saja ya. Jadi di pertandingan kali ini di 3 tim ini memang Manchester City yang memang berjaya. Jadi Manchester City semakin menempel, semakin mengejar Arsenal, sementara Arsenal semakin tidak bisa ditempel. Dia semakin nyaman di pucuk klasmen, sementara di bawahnya Liverpool, Chelsea dan bahkan yang lainnya Manchester United sendiri kalah melawan Newcastle, di mana poin mereka sekarang sama, hanya selisih gol, poinnya 50. Jadi memang ini sebuah catatan bagi Man United bahwa dia memang harus berbenah untuk bisa kembali bersaing dengan tim papan atas di Liga Inggris. Itu saja teman-teman, ulasan dari saya, sekelumit ulasan tentang hasil di pertandingan Liga Inggris kali ini, dan kita nantikan untuk pertandingan selanjutnya. Salam sepak bola.